الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang menjadi titik tolak ceramah saya pada waktu ini, itu saya ambil dari surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Tapi harus juga diketahui, Ma'idah ayat yang kedua ini yang terakhirnya ini. Kalau dari pangkal lain tuh. Jadi coba periksa nanti kira-kira baris yang terakhir yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Itu Maidah ya, ayat yang terakhir. Kalau tuan-tuan periksa Quran nanti itu berpangkalkan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qalaida wala aminal baital haram yabtahuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Baru kita jumpai ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Baik juga ya, saya artikan dulu semuanya baru sampai ke akhir. Seluruh ayat ini ada juga hubungannya dengan persoalan akhlak. Ada juga persoalan dengan akhlakun karimah, itu kan sudah pernah saya sampaikan ya. Budi, akhlak, sopan santun, apalagi pada bulan-bulan yang tertentu. Arti literalnya begini, arti literal dari ayat ini seluruhnya dulu ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusakkan syiar Allah. Tidak juga engkau rusakkan pada bulan-bulan terhormat, bulan suci maksudnya. Jangan bikin tingkah yang tidak-tidak maksudnya. Jangan juga kamu rusakkan korban-korban, hewan-hewan yang sudah diberi tanda untuk jadi korban di tanah suci. Jangan kamu
kamu halangi orang-orang yang ziarah ke Baitul Haram, artinya jangan menghalangi orang bikin ibadat, sedangkan mereka mengharapkan kurnia dari Tuhan dan keredaannya. Apabila kamu telah sempurna mengerjakan haji, boleh kamu berburu binatang. Nah, ini ada soalnya dengan pekerjaan haji. Jangan kamu berbuat terperdaya dengan memperbuat aniaya karena bencimu kepada satu kaum yang tadinya telah pernah menghalangi dan menghambat kamu untuk datang ke Masjidil Haram. Nah, baru timbul ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam memperbuat kebaikan, dalam bertakwa kepada Tuhan, tapi jangan kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Itu arti literalnya ya. Bertolong-tolongan. Ya, pada waktu yang sudah, bahasa antara kita kaum muslimin hendaknya satu di antara lain, bela membela, bukan geser menggeser. Bela membela. Ada teman yang sedang mempunyai kedudukan baik, itu kita ikut membelanya agar kedudukannya bertambah utuh. Bukan ikut menggesernya, di mana kita ingin duduk di tempat yang macam itu. Oh, inilah manusia ini kadang-kadang. Bantu-membantu, bekerja sama dengan teman sejawat, kaum kerabat, segolongan. Kalau makin jauh saya katakan seorganisasi, separtai. Ini adalah kerja yang terpuji di sisi Allah. Buruk sekali. Saya kontan-kontan mengatakan, kalau sampai di satu kelompok, di satu organisasi, todong-menodong, awak sama awak, kalau istilah pepatah, menuhuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Ya Allah, hentikan ini. Tidak betul itu kerja ya. Kenapalah kita mesti merasa iri hati, dengki kepada teman yang sudah mendapat kedudukan baik. Kita ikut membelanya agar dia mendapat kedudukan baik, itu tetap. Tapi yang dibela ini pundaknya tahulah diuntung. Jangan sombong-sombong tak tentu. Sudah dia dibela duduk di tempat itu, awak pula dipijak-pijaknya. Ini tidak ada utang manusia macam ini. Jadi ada pengertianlah satu dengan yang lainnya. Bela membela, bertolong-tolongan dalam kebaikan, kerjasama, gotong royong istilah sekarangnya. Di desa-desa, di kampung-kampung kan selalu ada gotong royong dalam kebersihan, kerjasama begitu. Ini betul, sudah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, sudah sesuai dengan pertolongan agama. Dapat dipelihara kepentingan bersama. Termasuk ya, apalagi kita sudah bernegara ini, hendaknya kita jangan meruntuhkanlah. Begitu hebat angkatan 45 dulu membuat kemerdekaan, kita sudah makan terhidang saja, berantam kita sama kita. Perkara sudah makan terhidang, tidak. Setiap bangsa yang ada dasar dan jiwa tolong menolong di anggota masyarakatnya, selain daripada mereka akan maju dan makmur, Allah juga mengatakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur,
rasa ruhama bainahum, rasa kasih sayang di antara kamu, bersama melaksanakan, menciptakan segala yang baik. Masuklah pembangunan ini ya. Kan kita sedang hebat-hebatnya membangun ini. Lancar jalannya. Ini kawan membangun, dia memoklek pula. Ya Allah, apa kerjanya? Hal-hal yang semacam ini harus disadari. Ingat, mereka, masyarakat yang anggota-anggotanya pecah belah, maki-memaki, geser-menggeser, itu serupa saja dengan pasir di pantai. Walaupun mereka berada di suatu tempat, tapi satu dengan lain tidak ikat-mengikat. Hingga sedikit saja hempasan ombak, menjadi pasir itu bertebaran ke sana kemari. Di satu tapi satu dengan lain. Tidak mau tahu. Tidak ada rasa bela-membela, tolong-menolong. Kunci rahasia rahmat Allah, rahasia keberhasilan sebuah usaha adalah satu dengan lain harus sokong menyokong, bela membela. Di manalah manusia yang bisa hidup sendiri di dunia ini? Tapi dasarnya ada dalam soal kebaikan. Kalau dalam soal kejahatan, tolong menolong, kesudahnya kamu sendiri berantem nanti. Bukan tolong menolong nanti geser-menggeser akibatnya. Ya. Ini yang dimaksud oleh surat Maidah di akhir pada surat ayat yang kedua tadi. Maidah yang kedua di ayat yang terakhir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan, membina ketakwaan. Tapi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kalau dalam bentuk pekerjaan yang dilarang, dalam bentuk yang bisa menimbulkan permusuhan, jangan lakukan. Bahkan dibasmi maunya, bukan tolong menolong. Kalau dalam bentuk dosa dan kejahatan itu jangan tolong menolong. Kita ikut menyingkirkan, membasminya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa? Ingat, sesungguhnya azab Allah itu berat sekali yang akan kamu terima kalau tidak dijalankan dengan baik. Ya, kita akan dapat merasakan. Kita di Indonesia ini sajalah, kalau tidak kerjasama dulu kita menghantam penjajahan, mana bisa merdeka. Padahal yang kita hadapi manusia yang bersenjata lengkap. Lengkap senjata mereka. Kita hanya main bambu runcing saja, tapi juga berhasil. Saya ingat waktu saya sekolah di Sumatera Barat. Ini barangkali kisah pendek ini ada juga manfaatnya untuk kita. Waktu itu saya pulang ke kampung. Kampung saya di satu desa yang berhutan-hutan. Babi banyak di sana itu, babi hutan. Jadi umumnya orang-orang di kampung saya itu memelihara anjing. Anjing dipelihara. Kalbun muallimin, anjing pemburu namanya. Patuh-patuh ya. Dan anjing ini banyak kali menolong dan kerjasama untuk menangkap, memburu binatang-binatang yang diburu. Saya satu kali ikut, ya,
ada 7 ekor anjing. Kami semuanya 10 itu, 7 ekor anjing masuk hutan. Memang ya penciuman anjing cukup tajam ya. Dia tahu itu babi-babi atau rusa. Dan pada detik diketahui ada di satu tempat binatang buruan ini, anjing kerjasama ya. Waduh, hebat kerjasamanya. Kami hanya mengikut dari belakang. Kemudian anjing itu mengepung. Habis dikepung, dapatlah ditangkap oleh anjing itu yang menggigit kakinya, yang menggigit ini. Rebahlah binatang buruan ini. Nah, pada waktu itu mulailah anjing ini berkelahi dia sama dia karena memperebutkan daging babi. Jadi babi itu yang satu, wow, istilahnya mereka dengan mereka, anjing itu ingin mendapat daging-daging yang empuk, mereka berkelahi sama mereka. Ya Allah, terlalu buruk misal yang saya bawakan ini ya. Janganlah kita hidup sebagai anjing pemburu. Anjing pemburu waktu mengejar buruan bersama-sama, waktu sudah dapat dia berkelahi sama dia. Hal yang semacam ini betul-betul tidak diingini dalam agama. Ingat ya, di dalam surat Al-Hujurat, saya peringatkan lagi dengan surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Coba tengok. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini ada hubungannya juga dengan apa yang berhubungan dengan tolong menolong gotong royong tadi. Di situ berbunyi begini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Artinya ini, hei manusia, kami jadikan kami di sini maksudnya Allah ya. Jadi bisa juga diartikan Allah jadikan kamu. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku atau bergolong-golongan. Ya, maksud bersuku-suku, bergolong-golongan macam di Indonesia ini kan ada Bataknya, ada Padangnya. Batak dengan bahasa dan adatnya, orang Padang dengan bahasa dan adatnya, orang Jawa pun begitu juga. Adat Jawa dengan gayanya. Kami jadikan kamu bersuku-suku, bergolong-golongan. Tapi kami jadikan itu bukan satu dengan lain untuk berantem. Tidak, lita'arafu. Ya. Jadi kami jadikan kamu syu'uban wa qabail. Bergolongan, bersuku-suku, lita'arafu. Ta'aruf. Di antara arti ta'aruf, antara satu dengan lain, kenal mengenal. Bisa juga diartikan antara satu dengan lain, tolong menolong, bela membela. Sebab kekurangan satu suku bangsa dari satu bangsa yang lain ada, kelebihannya juga ada. Ingat, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Allah maha mengetahui dan maha arif bijaksana. Itu yang dimaksud di akhirnya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kelebihannya ada. Tak usahlah kita dulu bangsa Cina,
masuk bangsa Eropa, terlalu luas barangkali dunia ini, cara kecil sajalah. Bangsa Jawa, bangsa Sumatera ini pun terbagi-bagi. Ada bahasa Bataknya, ada bahasa Padangnya, ada orang Delinya. Bukan satu di antara lain hantam-menghantam, geser-menggeser, isi-mengisi. Ini tuntutan dalam agama ini. Yang satu dengan lain bela-membela, isi-mengisi. Ini yang dimaksud dengan tolong-menolong, gotong royong. Alah, bapak-bapak yang hebat-hebat duitnya, maka dapat dia menikmati segala makanan. Ikan yang dipanggang, ada pemukat ikan. Kalau tak ada pemukat ikan, bisa bapak-bapak yang hebat-hebat makan ikan, bisa duitnya itu dimakannya. Jadi orang pemukat ikan ini pun hormati pula lah, ya, karena dia yang memukat ikan itu. Apalagi itu buah-buahan, macam buah apel, buah anggur, buah apa, itu kan petani yang menanamnya itu. Maka yang kaya-kaya ini dapat menikmati segala macam buah-buahan, segala saunya, segala duriannya ini, karena ada petani yang melakukannya itu. Jadi kan pantas petani-penati itu dibela juga. Padi yang dimakan itu kan petani menanamnya. Bela, tolong menolong, kerjasama. Kalau perlu pengairannya kita bereskan, nanti padinya ikut kita memakannya. Ini tidak. Anda beres soalnya. Maka ini masuk bidang akhlak juga ya. Tolong menolong ini juga masuk bidang akhlak ini. Fa'aslihu baina akhawaikum ini juga masuk bidang akhlak. Ya. Jadi kalau ada nampak yang bertengkar, kita turun tangan supaya satu dengan lain ada rasa kasih sayang. Bukan supaya makin berantem. Ini tukang kipas nih juga. Kalau tukang kipas ini kan dimaksud dengan hamazatis syayatin, ini masuk setan ini yang mengipas-ngipas ini ya. Bukan mendamaikan, ikut mengipas pula. Sudah kawan berantem, diambil keuntungan dari yang dikipasnya itu. Tak dalam manusia. Macam mana orang macam ini tidak menjadi ahli neraka ya. Kalau tidak ya, di antaranya tidak akan Nabi katakan di dalam satu hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Tak ada ulama yang tidak mengenal hadis ini. Mutawatir ini ya. Orang mukmin dengan orang mukmin hendaknya macam satu bangunan ya. Yang satu mengukuhkan yang satu, yang satu menguatkan yang lain. Itu yang dimaksud dengan yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu, yang satu dengan yang lainnya kuat menguatkan, sokong menyokong. Di samping itu dikatakan lagi oleh Nabi juga, wallah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah juga akan turun tangan menolong kamu kalau kamu mau hidup bertolong-tolongan di antara kamu bersaudara. Di antara kamu bersaudara ini, kita sama kita, muslim sama muslim. Ya, saya teringat bahasa tolong menolong dalam kebaikan manusia yang berjasa, termasuk adalah orang yang berjasa membantu orang lain. Iman yang sempurna manakala seseorang itu mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Allah pasti akan menolong hamba yang semacam ini. Sebab itulah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pikir kaum muslimin tak ada yang tak hafal dengan doa ini. Tapi kalau doa saja tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan, ini bukan doa ini pun bengkak-bengkak tak tentu nanti. Memang isi doa cukup baik dan ini berasal dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan, anugerahilah kami, berikanlah kami di dunia hasanah, hasanah yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan jugalah kepada kami yang baik di akhirat. Yang pasti tidak baik adalah neraka. Wa qina azabannar, dan hindarkanlah kami daripada neraka, azab neraka. Apa yang hasanah di dunia? Jawabnya pendek saja. Ketentraman hati. Itu yang hasanah di dunia. Saya bukan mengatakan tidak boleh jadi orang kaya ya. Apa kalau sudah kaya hasanah? Kalau sudah kaya mati ketakutan, tidur pun tak bisa di tengah malam, apa yang hasanah? Ini bukan hasanah. Yang hasanah adalah keamanan dan ketentraman. Itu yang hasanah. Bagaimanalah mau tentram, bagaimanalah mau aman. Saya teringat dengan satu pepatah. Pepatah ini kadang-kadang temenung saya memikirkan. Barangkali pepatah ini tak ada yang tidak tahu. Apa bunyi pepatah itu? Pagar makan tanaman. Inilah. Kalau sudah pagar makan tanaman, padahal pagar itu untuk memelihara tanaman. Pagar pula memakan tanaman. Kan parah. Ini kata-kata majazi ke dalam bahasa Arab. Kata-kata sindir. Ya. Orang di dalam. Kita sama kita merusak. Bukan. Jiran yang merusak jiran. Ini kan orang dalam. Membangun, tapi yang merusakkannya orang dalam juga. Kapan bisa selesai ini? Kapan pun tak akan selesai. Ini bukan orang mukmin yang baik yang macam ini. Awak membina tengah malam, kawannya menggesernya. Ayam awak pelihara, waktu kenduri dia ikut makan ayam itu. Tapi waktu ayam masuk kandang, malam hari dia memokleknya ayam itu. Jaga malam juga dia, tapi ayam kawan di kandang ditekannya. Ya Allah, saya bukan mau menyindir tukang jaga malam ya. Ini jujur-jujur saja bicara ini. Di mana lah mereka disuruh menjaga keamanan, mereka yang memokleknya. Orang dalam yang main. Ini dipelihara dengan baik anda. Hati-hatilah dalam persoalan macam ini. Ada Muhammad Mustafa Al-Marari. Ini seorang ahli falsafah ini ya. Muhammad Mustafa Al-Marari itu Syekh Al-Azhar, guru di Al-Azhar di Mesir. Nah, ini bukan hadis dia, tapi kata-kata orang ahli hikmah, orang bijaksana ini. Demikian juga Muhammad Bahid. Muhammad Bahid ini mufti di Mesir. Mustafa Al-Marari ini Syekhul Azhar, guru besar di Al-Azhar. Nada kedua mereka ini hampir sama. Bunyinya begini. Apa yang saya katakan ini hanya ucapan dari Mustafa Al-Marari yang oleh mufti Mesir disokong penuh. Apa katanya? Tolong menolong menghidupkan
satu anggota masyarakat dengan yang lainnya penuh hidup dengan kasih sayang dan bela-membela. Menguatkan tali perhubungan silaturahim, tolong-menolong dalam rumah tangga dan juga rumah tangga teman, ikut kita menolongnya agar terjadi kebahagiaan. Itu sama sekali adalah merupakan rahmat dari Allah